Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Zahra Syokiyah dari kelas Pendidikan Matematika A. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai kekongruenan bangun datar. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kekongruenan? Pastinya kalian pernah kan melihat benda yang sama persis, seperti buku, handphone, atau ubin-ubin yang ada di rumah kalian. Nah, dalam matematika, benda yang sama persis itu ada sebutannya loh, yaitu kongruen. Kekongruenan adalah hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan juga biasa dilambangkan dengan simbol seperti ini. Selanjutnya, dua buah bangun datar atau lebih dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalnya, terdapat persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang KLMN. Berdasarkan syarat di atas, dapat diketahui bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut K, besar sudut B sama dengan besar sudut L, besar sudut C sama dengan besar sudut M, dan besar sudut D sama dengan besar sudut N. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berdasarkan yang tadi, terdapat persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang KLMN. Berdasarkan syarat di atas, dapat diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi KL, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi LM, panjang sisi CD sama dengan panjang sisi MN, dan yang terakhir panjang sisi DA sama dengan panjang sisi NK. Nah, itu dia kedua syarat untuk bangun datar yang kongruen. Jadi, jika dua buah bangun datar atau lebih tersebut hanya memenuhi salah satu syarat, maka bangun datar tersebut belum bisa dikatakan bangun yang kongruen. Nah, setelah materi tadi, yuk kita lanjut ke contoh soal. Misalnya terdapat segi 4A dengan panjang masing-masing sisi yaitu 8 cm. Lalu segi 4B dengan panjang masing-masing sisi yaitu 9 cm. Kemudian segi 4C dengan panjang masing-masing sisi yaitu 8 cm. Pertanyaannya adalah, manakah persegi di samping yang kongruen? Nah, sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa dua buah bangun datar atau lebih dikatakan kongruen jika memenuhi kedua syarat. Yuk kita bahas. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Diketahui bahwa ketiga bangun datar di atas adalah persegi, dan persegi memiliki 4 sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka persegi A, B, C memiliki besar sudut yang sama. Syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dapat dilihat bahwa persegi A dan persegi B memiliki panjang sisi yang berbeda. Begitu pula dengan persegi B dan persegi C memiliki panjang sisi yang berbeda. Adapun persegi A dan persegi C memiliki panjang sisi yang sama yaitu sama-sama 8 cm. Berdasarkan dua syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa persegi yang kongruen yaitu persegi A dan persegi C. Nah, mudah kan untuk dipahami? Yuk kita lanjut lagi ke latihan soal. Tapi sebelumnya jangan lupa ya persiapkan buku dan alat tulisnya.
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat trapesium ABCD dengan panjang sisi dan besar sudut sebagai berikut. Kemudian trapesium PQRS dengan panjang sisi dan besar sudut sebagai berikut. Jika trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS, tentukan nilai X dan Y. Nah, untuk menjawabnya, jangan lupa ya dua syarat yang tadi. Yuk, kita lanjut lagi ke pembahasan. Diketahui bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Artinya, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian pun sama besar. Sehingga, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS. Maka Y sama dengan 15 cm. Kemudian, besar sudut BCD sama dengan besar sudut QRS. Sehingga 2X plus 20 derajat sama dengan 120 derajat. Kurangi 20 pada kedua ruas. Sehingga 2X sama dengan 100. Dan didapatkan X sama dengan 50. Maka, nilai X sama dengan 50 dan Y sama dengan 15 cm. Nah, itu dia penjelasan tentang kekongruenan bangun datar. Semoga kita semua dapat memahaminya ya. Dan jangan lupa berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.